Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, karena masih masa pandemi, oleh karena itu kalian harus tetap jaga kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa untuk cuci tangan ya. Nah, untuk itu, kita juga harus selalu berdoa kepada Allah agar pandemi ini cepat berakhir dan kita semua bisa bertatap muka secara langsung. Baik, kita langsung lanjut ke materi ya. Untuk materi kita kali ini, kita akan mengulas kembali mengenai materi sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya, yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, sedangkan jika tidak melaksanakannya tidak berdosa. Oleh karena itu, orang yang melaksanakannya akan mendapat tambahan pahala dan keutamaan dari Allah, sedangkan orang yang tidak melaksanakannya tidak akan mendapatkan tambahan dari Allah. Nah, disinilah kalian dapat merasakan betapa Allah sangat sayang kepada kita semua. Nah, banyak sekali amalan-amalan sunnah yang dapat dikerjakan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya yaitu sholat sunnah munfarid. Nah, apa sih itu sholat sunnah munfarid? Jadi, sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilakukan sendiri, tidak ada imam atau makmum. Nah, jadi sholat munfarid ini dikerjakan dengan sendirian, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, selanjutnya sholat sunnah muakkad. Apa sih itu sholat sunnah muakkad? Jadi, sholat sunnah muakkad merupakan ibadah sunnah yang ditekankan atau hampir mendekati wajib. Jadi, sholat sunnah muakkad ini sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Nah, selanjutnya sholat sunnah ghair muakkad. Nah, apa sih itu sholat sunnah ghair muakkad? Jadi, sholat sunnah ghair muakkad adalah sholat yang tidak terlalu dianjurkan untuk melaksanakannya. Selanjutnya yaitu dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dalil ini merupakan dalil pokok yang menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam dan akidah. Jadi dalil nakli ini sudah pasti benar hukumnya. Nah, adapun contoh dalil nakli terkait pelaksanaan sholat sunnah, yang artinya, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Nah, dalil di atas ini sudah pasti benar hukumnya karena bersumber dari Al-Quran. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Nah, apa sih itu sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah? Jadi, sholat sunnah qobliyah itu adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah ba'diyah adalah sholat sunnah yang dilakukan sesudah sholat fardu. Tahukah kalian macam-macam sholat sunnah? Sholat sunnah ada yang berdiri sendiri, ada pula yang mengiringi sholat fardu. Pelaksanaan sholat sunnah ada yang dilaksanakan berjamaah, munfarid, serta ada yang dilaksanakan secara berjamaah maupun munfarid. Nah, macam-macam pelaksanaan sholat sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, yang terdiri dari sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat istisqa, sholat khusuf, dan sholat khusuf. Nah, yang pertama ada sholat idul fitri. Nah, apa sih itu sholat idul fitri? Jadi, sholat idul fitri adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap tanggal 1 Syawal sesudah terbit matahari. Nah, hukum melaksanakan sholat idul fitri adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Nah, pada hari idul fitri disunahkan untuk mandi dan berhias menggunakan pakaian yang bersih. Nah, pada hari idul fitri juga disunahkan makan terlebih dahulu dan memperbanyak membaca takbir serta tahmid. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sholat idul adha. Nah, apa sih itu sholat idul adha? Jadi, sholat idul adha yaitu sholat sunnah yang dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah sesudah terbit matahari. Nah, hukum melaksanakan sholat idul adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Nah, selanjutnya sholat istisqa. Nah, apa sih itu sholat istisqa? Jadi, sholat sunnah istisqa adalah sholat yang dilakukan untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan.
Nah, pada saat kemarau panjang, pastinya kita pada umumnya mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Maka kita dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat istisqa. Selanjutnya yaitu sholat khusuf. Sholat khusuf adalah sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari. Nah, hukum melaksanakan sholat khusuf adalah sunnah muakkad. Nah, pernahkah kalian mengalami gerhana matahari? Nah, apakah kalian merasa takut dan bersembunyi di rumah atau ikut melaksanakan sholat sunnah khusuf? Nah, jadi sholat sunnah khusuf ini dilakukan pada waktu mulai terjadi gerhana matahari sampai saat kembali utuh seperti semula. Nah, selanjutnya yaitu sholat sunnah khusuf. Sholat sunnah khusuf adalah sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan, yaitu sewaktu mulai terjadi gerhana bulan sampai saat bulan kembali utuh. Nah, hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Yang pertama ada sholat rawatib, yang kedua ada sholat tahiyat masjid, dan yang terakhir ada sholat istighoroh. Nah, yang pertama yaitu sholat rawatib. Nah, sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Dikatakan mengiringi karena pada tahap pelaksanaan dapat dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu dengan mengikuti ketentuan. Nah, hukum pelaksanaan sholat rawatib ini ada dua, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghair muakkad. Nah, selanjutnya yaitu sholat tahiyat masjid. Pengertian sholat tahiyat masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sesaat setelah masuk masjid untuk menghormatinya. Apabila melaksanakannya, kalian sudah termasuk melakukan salah satu adab memasuki masjid. Nah, sholat tahiyat masjid sangat mudah dilakukan, bukan? Nah, apabila kalian pergi ke masjid, kalian dapat membiasakan diri melakukan sholat sunnah tahiyat masjid terlebih dahulu sebagai cerminan anak yang mengetahui adab kesantunan memasuki masjid. Nah, yang terakhir yaitu sholat istighoroh. Nah, apa sih itu sholat istighoroh? Jadi, sholat istighoroh adalah sholat sunnah dengan maksud memohon petunjuk dari Allah untuk menentukan pilihan yang baik di antara dua atau lebih. Nah, pernahkah kalian atau keluarga kalian mengalami pilih-pilihan yang membingungkan dalam hidup? Misalnya, memilih sekolah, pekerjaan, dan jodoh. Nah, apakah kalian merasa bahwa pilihan tersebut sama-sama baik sehingga sulit untuk memilih? Nah, jadi sholat istighoroh ini merupakan sholat sunnah muakkad bagi orang yang tengah membutuhkan petunjuk untuk menentukan pilihan. Waktu pelaksanaan dapat dilakukan malam hari sebagaimana sholat tahajud. Beberapa sholat sunnah berikut ini boleh dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid. Terdiri dari sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Sholat witir adalah sholat yang memiliki jumlah rakaat ganjil, paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Sholat witir sangat dianjurkan atau sunnah muakkad yang dilakukan di bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain. Sholat witir ini berfungsi sebagai penutup sholat. Pelaksanaan sholat witir dimulai setelah sholat isya sampai menjelang fajar. Nah, selanjutnya sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan yang dimulai setelah sholat isya sampai waktu fajar. Nah, jumlah rakaat ini sangat beragam. Kalian dapat melaksanakannya sebanyak 8 rakaat, 20 rakaat, ataupun 36 rakaat. Namun, perbedaan jumlah rakaat ini tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini akan menambah wawasan kalian tentang keberagaman. Dan yang terpenting adalah kalian melaksanakan salat tarawih semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Nah, sholat tasbih dapat dilaksanakan pada malam atau siang hari. Cara melaksanakan sholat tasbih pada malam hari adalah sebanyak 4 rakaat dengan 2 kali salam. Sedangkan pelaksanaan pada siang hari memiliki jumlah 4 rakaat dengan sekali salam. Nah, selanjutnya yaitu sholat tahajud. Nah, sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Sholat tahajud.
Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan pada malam hari setelah salat isya sampai menjelang subuh. Nah, tahukah kalian sholat ini sangat dianjurkan atau sunnah muakkad dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa jadi pada awalnya kalian akan merasa sangat berat untuk bangun malam. Akan tetapi, jika kalian memiliki kemauan berdoa kepada Allah untuk dibangunkan pada malam hari, lambat laun pasti kalian mampu. Apabila sudah terbiasa, kalian akan merasakan kenikmatan jiwa yang luar biasa karena Allah akan mengangkat kalian ke tempat yang terpuji. Sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu pagi hari mulai saat matahari naik 1 tombak atau sekitar jam 7 sampai sebelum waktu istiwa, yaitu waktu saat matahari berada tepat di atas kepala kita. Nah, jumlah bilangan sholat duha ini antara 2 sampai 12 rakaat. Salah satu fungsi sholat duha adalah untuk membuka pintu rezeki. Kalian dapat melakukannya sebagai tanda syukur untuk mengetuk pintu langit. Salah satu wujud bimbingan dan kasih sayang Allah adalah dengan mengerjakan berbagai macam sholat sunnah. Oleh karena itu, kalian dapat memperbanyak pahala dengan mengerjakan sholat sunnah untuk mendapatkan banyak hikmah dalam kehidupan. Nah, beberapa hikmah sholat sunnah diantaranya adalah menyempurnakan sholat fardu, cerminan ungkapan rasa syukur kepada Allah, diuraikan permasalahan dan pemecahan masalah, dibukakan pintu rezeki, menghapus dosa-dosa, menambah keberkahan hidup, dan jiwa menjadi tenang dan tentram. Terima kasih, mungkin untuk pertemuan kali ini sudah cukup ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Nah, untuk kalian tetap jaga kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa untuk cuci tangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.